Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari STIAUB dan teman-teman dari Untak Samarinda. Di sini adalah materi yang akan saya berikan di pertemuan terakhir ya, sebelum kita melakukan UAS. Ya, di sini ada beberapa review materi di mana di sini kita sinkronkan dengan kasus-kasus yang terjadi sehingga kita lebih memahami apa yang sudah diberikan ya, materi yang sudah saya terapkan dari awal, mungkin dari pertemuan pertama ya sampai di pertemuan yang ke 15. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagikan share screen materinya ya. Nah, di sini kita melihat ada review kasus berdasarkan materi etika bisnis dan profesi. Ya, jadi ada beberapa kasus yang sudah kita pelajari juga, kita tahu kalian juga pernah membuat kasus-kasus, menganalisis kasus-kasus di perusahaan itu, ya. Maka di sini kita buat review untuk lebih mendalami ya, lebih tahu nah seperti apa. Nah, pendahuluannya ya bahwa kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada masa kini secara tidak sadar kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran ya dalam berbisnis di Indonesia. Karena kita berbicaranya di Indonesia di sini ya. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab dan dalam hal ini akan menilai seberapa besar pelanggaran etika yang terjadi dalam perusahaan. Jadi ada perusahaan yang memang tidak mau bertanggung jawab, ada perusahaan yang mau bertanggung jawab ya. Seperti yang sudah saya contohkan dulu adalah perusahaan di mana dia memperhatikan stakeholdersnya, lingkungannya, CSR-nya, ya. Bagaimana itu nanti akan menjadi suatu timbal balik pada perusahaannya itu sendiri. Pada latar belakang masalah, ya, perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting bagi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Kita tahu perilaku etis, bagaimana yang kita berikan, itu pasti akan kembali ke kita. Nah, bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri. Ya, jadi dalam kurun waktu tertentu, ya, dalam jangka waktu tertentu, itu akan kembali ke diri kita atau bisnis kita sendiri. Ya, ketika itu bisnis baik, ya, menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Nah, perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Nah, tanpa kita sadari ya, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Ya, secara tidak sadar kita sebenarnya sudah banyak menyaksikan banyak pelanggaran-pelanggaran ya etika bisnis itu dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di Indonesia. Ya, banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis sering dilakukan dari pebisnis itu sendiri, wirausaha itu sendiri ya. Bagaimana dia bertingkah ya dan tidak mau bertanggung jawab. Pengertian etika bisnis ya, kita tahu bahwa di dalam etika bisnis itu ada cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, juga masyarakat, stakeholdersnya semua yang berkaitan di situ. Semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara baik, sesuai dengan hukum ya, perilakunya baik ya, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakatnya. Nah, Founder Ems dan R.A. Wakely memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika. Utilitarian approach,
individual right approach, justice approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Individual right approach ya, setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan. Jadi boleh kita melakukan yang namanya harus ada menghormati nih, ada perusahaan, ada orang individu lain. Nah, tetapi kita harus bisa menempatkan diri. Jadi jangan gila hormat juga. Ya, boleh kita dihormati, dihargai. Kita memang harus menghormati, kita harus menghargai sesama individu lain. Tapi jangan sampai ke gila. Selanjutnya, justice approach ya. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Jadi tidak ada pilih memilih, yang namanya nasabah, yang namanya pelanggan itu disamaratakan. Ya, di sini ada 3 ya, didasarkan pada konsekuensinya. Ada bagaimana kita melakukan atau tindakan kita, terus kita juga harus membuat suatu perlakuan yang secara adil. Ya, tidak memilih satu yang lainnya. Nah, pada kasus yang kita bahas di sini adalah pada perusahaan penerbangan Lion Air. Kita tahu itu adalah maskapai penerbangan di Indonesia ya, salah satu. Kalau biasanya orang milih ini adalah yang orang ekonomi biasa, menengah, atau mungkin ini adalah pilihan yang lebih apa ya, harganya lebih miring dibandingkan dengan penerbangan lain ya, Lion Air di sini. Ya, swasta. Ya, memang besar Lion Air di sini, di mana maskapai penerbangan ini menguasai pangsa pasar domestik, dimiliki oleh Rusdi Kirana dan keluarganya. Ya, berencana bergabung dengan IATA dan karena itu berharap untuk menjadi operator kedua dari Indonesia setelah Garuda Indonesia. Harapannya seperti itu karena mereka komersial besar gitu loh, dengan harga di bawah Garuda Indonesia, tapi malah banyak orang memilih gitu, maka mereka pendapatannya pun juga tinggi gitu ya. Namun Lion Air dirasa gagal pada awal tahun 2011. Penilaian awal IATA untuk syarat keanggotaan Lion Air dirasa mengkhawatirkan akan ada masalah keamanannya dan teknisnya. Ini bukan hal yang tabu atau perlu dirahasiakan ya. Jadi semua sudah tahu bagaimana kondisi Lion Air, keamanannya, terus dari segi asuransinya dan bahkan teknis mesinnya. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Lion Air di sini dari rute Padang Jakarta, yang penerbangannya terlambat sekitar 7 jam ya, seharusnya pesawat pukul 20.20, mendarat pukul 10, tapi baru mendarat pukul 4 pagi di Bandara Soekarno-Hatta. Dilaporkan ada 2 pesawat di sini penumpang mau minta kompensasi, tapi pihak Lion Air sepertinya tidak ada koordinasi. Pihak accounting tidak jalan dan dana kompensasi pun tidak ada. Ya. Ini banyak terjadi. Jadi kalau mundur delay 1 jam, 2 jam kayak gitu, biasanya penumpang sudah panik juga karena banyak berbagai hal yang dilakukan penumpang tersebut. Kepentingan apa kan kita tidak tahu. Maka dari itu biasanya harusnya penerbangan itu melakukan kompensasi, misalnya delay 1 jam, 2 jam, bisa memberikan makan siang atau makan malam tambahan ya. Kompensasi yang diberikan itu apa? Tergantung di situ kesepakatan bersamanya. Penumpang harus menunggu hingga 2 sampai 3 jam di bandara. Nah,
Ronald merupakan penumpang pesawat Lion dengan nomor penerbangan JT208. Keberangkatan pukul 6, namun saat ini belum berangkat. Dia mengeluhkan belum menerima penjelasan dari pihak Lion Air. Jadi keterlambatan di sini sering terjadi. Ya, bahkan penumpang pesawat jurusan Jogja Padang yang transit di Suta tidak pesawat yang melayani penerbangan. Sebelumnya ratusan penumpang maskapai penerbangan Lion Air terlantar di terminal. Jadi banyak terlantarnya, kurang diperhatikan juga. Jadi mereka itu hanya sekedar ayo datang, kita berangkat, mana tujuannya sudah. Nah, untuk pelayanan asuransi dan lain-lainnya itu kurang diperhatikan di sini. Jadi kita sebenarnya sudah tahu ya, dengan harga segitu tapi kita mendapatkan pelayanan yang seperti apa. Nah, dan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menjaga citra baik yang telah melekat pada maskapai Lion Air. Lion Air sebagai pelopor penerbangan murah, low cost carrier, LCC di sini. Harganya murah, bisa terbang kemana-mana ya. Motonya adalah we make people fly. Seharusnya tetap mempertahankan hal ini dan melakukan publikasi mengenai hal-hal yang positif ya dari maskapai Lion Air yang sudah ada, di antaranya kapasitas, daya tampung, teknologi, branding merek yang dilakukan. Harusnya itu ada di situ. Teknologi yang dilakukan pesawatnya itu apa, buatan tahun berapa, daya tampungnya berapa, ya. Karena menjaga nama itu yang susah. Tapi kalau di dalam dunia penerbangan lah, saking kita adanya keterbatasan, jadi mau seperti apa kan susah ya. Mau mengambil penerbangan lain juga pesawat apa adanya lebih mahal gitu ya. Jadi kayak seperti tidak ada pilihan lain ketika mau mengambil yang komersial murah, ambil di sini di Lion Air gitu. Ya, saking seperti itunya maka mereka pelayanannya jadi kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menjalankan etika bisnisnya dengan baik dan ada juga yang tidak menjalankan etika bisnisnya sehingga banyak melakukan pelanggaran. Ya, beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran etika bisnis diantaranya itu adalah kompetitor baru. Ya, kalau di Lion Air belum banyak kompetitornya. Misalnya dia karena penerbangan Lion Air itu sampai ke seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau penerbangan lain itu mungkin ada keterbatasan ya. Kita bicaranya yang komersil yang menengah ke bawah ya. Nah, itu dengan Lion Air. Nah, di situ memang pilihan selain dari Garuda Indonesia. Nah, kalau yang lainnya itu mungkin sudah ada, tapi belum seperti Lion Air yang banyak sekali maskapai. Nah, maka dari itu, dari beberapa kasus ini tadi kita tahu bahwa apa yang harus dilakukan sebagai pengusaha, sebagai karyawan di perusahaan, agar mampu menjalankan etika yang baik, menerapkan moral yang baik, norma yang baik, itu sebagai pelayanan kita atau pencerminan diri kita kepada orang lain. Begitu. Jadi saya harap dengan mempelajari atau belajar etika bisnis di sini dan profesi ya, apa yang kalian kerjakan nanti, apa yang kalian usahakan nanti sukses dengan menjalankan etika yang baik. Jadi suksesnya bisnis itu bukan dinilai dari suatu nilai uangnya, berapa banyak materi yang didapat labanya, tapi juga di mana dia menjalankan etika yang baik, ya, sehingga baik ke semua stakeholders, lingkungan, dan berjalan terus. Begitu, teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang sudah kalian pelajari, dapatkan ilmu dari saya dan dari beberapa sumber. Selamat belajar dan
Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.